teman-teman. Di video kali ini kita akan sedikit ngebahas tentang input jurnal. Input jurnal adalah transaksi yang atau proses menjurnal untuk mempengaruhi kas atau mempengaruhi laporan keuangannya seperti itu. Saya disclaimer dulu bahwa sebaiknya ketika mulai menggunakan fitur akuntansi, teman-teman setidaknya paham tentang bagaimana alur akuntansi seperti itu, supaya tidak bingung atau tidak tidak bingung lah ya, tidak bingung ini harus ke kredit atau ke debit seperti itu. Atau teman-teman mungkin bisa konsultasi kepada orang yang ngerti tentang akuntansi. Di sini saya cuma akan menjelaskan bagaimana teknisnya dan apa impactnya kepada laporan seperti itu. Kalau berkaitan dengan kaidah-kaidahnya, teman-teman nanti bisa tanya sendiri ke orang yang paham akuntansi. Atau mungkin kalau mau pakai karyawan, pastikan karyawannya sudah ada basic akuntansinya lah. Oke, pertama pastikan di komputernya teman-teman sudah ada fitur akuntansi. Dari menu akuntansi ini, kemudian kita klik input jurnal. Nah, di input jurnal ini nanti ada beberapa tombol seperti biasa, beberapa kolom yang harus diisi. Oke ya. Sebelum ke sini, saya mau menampilkan laporan penjualan, teman-teman. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan transaksi penjualan. Di rangkuman penjualan, kalau saya jalankan seperti ini sudah ada transaksi penjualan seperti itu. Ini produk apa? Ini produk jasa. Ini kita bisa lihat di penjualan ya. Ini ada jasa servis 20 pieces 75.000 1.500.000. Seperti itu, sehingga di rangkuman penjualannya seperti ini. Nah, ketika kita melakukan transaksi penjualan, di mana dia akan memotong stok kalau memang punya stok ya, atau kalau produk jasa kan dia nggak pakai stok. Maka di menu akuntansi, buku besar, kemudian kas, kalau kita jalankan, nah dia akan terbaca di buku besarnya. Buku besar itu apa? Nah, makanya saya minta teman-teman sedikit banyak baca-baca akuntansi ya kalau mau menggunakan fitur ini seperti itu. Buku besar ini adalah recap catatan proses mekanisme keluar masuknya uang, atau kalau misalnya di bank ada nyebutnya rekening koran kayak gitu. Nah, ini 1.500.000 saldo awalnya nggak ada, kosong, toko baru buka, kosong. Kemudian ada penjualan jasa 1.500.000 sehingga 1.500.000 seperti ini saldonya. Harusnya berarti uang ini ada di kas teman-teman 1.500.000. Nah, selain di buku besar, ada juga di laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini, kalau kita buka seperti ini, nanti teman-teman bisa atur tanggalnya ya, bebas sih. Kalau saya biasanya sebulan, dari 1 Januari sampai 31 Januari saya jalankan. Nah, dia akan tampil seperti ini. Laporan laba rugi, pendapatan kotor. Pendapatannya adalah 1.500.000. Ya kan? 1.500.000 gitu. Berarti teman-teman akan mendapatkan pendapatan atau sudah mendapatkan pendapatan tercatat 1.500.000. Seperti itu. Nah, mari kita balik ke input jurnal, akuntansi input jurnal. Nah, di sini kita masukin biaya listrik, misal. Wah, tadi ini kita bayar listrik nih, bayar tagihan listrik, misalnya seperti itu. Kita tinggal klik baru. Ini adalah langkah-langkahnya ya, teman-teman bisa perhatikan. Kita klik baru, catatannya diisi bayar listrik Januari 25 gitu. Kemudian panah bawah, di baris pertama kita klik aja titik tiganya, atau bisa di enter, ketikin kas di sini. Pastikan kolom yang dicarinya sudah nama akun, kemudian yang ini sudah di checklist seperti ini.
ya, supaya nggak bingung. Nah, kita ketik kas, nanti dia akan muncul nih kas. Ini ada 3 kas nih, ada kas kecil, kasir pos sama kas. Kita pakai yang mana? Nah, karena di buku besarnya tadi adalah buku besar kas, ya, ini ada banyak buku besar, di sini ada kas kecil. Nah, di sini karena uang 1.500.000-nya masuk ke kas yang ini, berarti kan logikanya kita ngambil uang nih dari kas yang ini kan. Berarti kita masukin juga kas yang sama. Kita kredit di sini. Nah, kenapa harus kredit? Kenapa nggak debit? Nah, itu silakan teman-teman lebih baik tanyakan saja ke orang yang mengerti akuntansi ya, seperti itu. Saya nggak mungkin menjabarkannya karena panjang banget nanti. Jadi kuliah nanti. Nah, di sini kredit kita masukin, misalnya kita bayar 200.000. Tuh, agak panah bawah supaya muncul baris kedua. Di baris kedua kita enter juga, kita masukin lagi. Di sini adalah akun bebannya. Kita ketik aja listrik. Beban listrik. Oke. Nah, kalau kas tadi ke debit, maka bebannya harus kalau kas tadi ke kredit, maka bebannya harus ke debit. Masukkan yang sama, 200.000. Tuh, enggak. Kalau sudah sama, kreditnya 200.000, debitnya 200.000, ditandai, ini kita mana bawah aja ya, set gini, ditandai dengan ininya 0, ininya sama, nih 200, berarti sudah bisa disimpan. Kita simpan, iya. Nah, impactnya apa atau efeknya apa? Efeknya nanti akan muncul di buku besar akuntansi, buku besar, masih yang kas tadi ya. Kita jalankan ulang. Nah, dia akan muncul begini, sehingga ini dibacanya tadi ada transaksi penjualan, notanya ini, catatannya ini ke tunai sebanyak 1.500.000, sehingga kas uang di toko 1.500.000, ya kan? Kemudian kas uang di toko dipakai untuk bayar biaya listrik Januari 2025 tadi yang kita input jurnal, kredit 200.000, sehingga totalnya tinggal 1.300.000. Sehingga inilah yang harusnya menjadi uang yang benar-benar ada di kas. Seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi bukan di laporan penjualan ya. Kalau di laporan penjualan, di rangkuman penjualan, ini saya dapat 1.500.000, uangnya mana 1.500.000? Kan tadi dipakai buat bayar listrik Pak, misalnya gitu. Ini mana nggak tampil di sini? Ya memang tidak tampil karena ini adalah laporan penjualan. Untuk detailnya ada di buku besar. Dengan catatan kita sudah melakukan input jurnal. Gitu. Nanti kalau misalnya ada biaya air misalnya, ya tinggal masukin lagi input jurnal. Misalnya bayar air 25. Yang penting catatannya ya, teman-teman. Di sini sama, kita masukin kas. Kasir lagi kas. Sama kredit ya. Misalnya bayar airnya 300.000 misal. Itu harga. Di sini air ada nggak ya? Oh, nggak ada. PDAM. Nah, berarti kalau misalnya nggak ada, kita bisa masukin ke lain-lain. Lain, strip lain. Kita cari beban lain-lain. Masukin 300.000. Harus sama ya. Udah simpan. Gitu. Jadi begini. Nanti di buku besarnya sama. Jalankan ulang. Oke, dia akan ngurang lagi 300. Jadi tinggal 1 juta uangnya di kas. Yang penting ada catatannya ini, bayar air. Jangan sampai nggak ada catatannya. Karena nanti bingung kalau mau jawab. Ini uang apa nih keluar misalnya. Nah, ini harus ada catatannya yang diisi di input jurnal di sini tadi waktu kita mau input jurnal. Seperti itu. Kemudian dampak yang keduanya adalah di laporan laba rugi. Akuntansi laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi yang tadi ya, yang masih 1.500.000. Nggak ada biaya-biaya nih, belum keluar. Kalau saya jalankan, harusnya dia sudah muncul biaya-biayanya karena baru kita input. Oke.
dia muncul 1.500.000, kita kena beban listrik 200, kita bayar beban lain-lain, beban air tadi ya 300, sehingga laba kita 100 gitu. Nanti misalnya ada lagi nih beban karyawan, ya teman-teman tinggal cari aja di input jurnal baru, misalnya ini bayar gaji misalnya, nanti di sini tinggal kas, berarti ya misalnya 1 juta tuh, wah enggak, gaji, nah gaji karyawan tetap atau bebas, mau pakai file yang mana bebas, sama aja, yang penting mengurangi kas, samain 1 juta juga. Nah, kemudian kita simpan, sehingga nanti di laporan laba ruginya ketika kita jalankan ulang begini, kosong, teman-teman nggak dapat laba. Penjualan 1.500.000 dikurangin listrik, dikurangin gaji, dikurangin air, tadi habis gitu. Begitu ya terkait dengan input jurnal. Saya sih sebenarnya berharapnya ketika user sudah menggunakan input jurnal, setidaknya harusnya sudah paham sedikit banyak tentang alur akuntansi gitu, supaya nggak bingung dan malah jadi banyak pertanyaan mungkin gitu, malah akhirnya ke banyak pertanyaan yang tidak teknis seperti itu. Gitu. Mungkin teman-teman bisa hubungin tim Akosisnya mungkin nanti untuk menyediakan atau untuk khusus training akuntansi misalnya seperti itu, ya silakan saja seperti itu. Oke. Kayaknya udah cukup, panjang banget ini. Terima kasih, mudah-mudahan membantu.